Oke, Oke, gengs, apa kabar, gengs to the gengs to the gengs? What's up? This is Yuza on the mix, guys, gitu ya. Apa kabar, ya kan? Tape Trader represent. Gimana hari ini? Ketawa dong ya, ketawa dong, merah, merah, ya kan? Tapi tetap hijau nggak? Hijau. Coba yang kelas-kelas nanti tolong ya di komen gitu ya. Ada yang merah nggak gitu ya? Yang di kelas-kelas, yang ikut kelas ya kan? Kalau ada yang merah nggak apa-apa. Wajar. Bukan promo, bukan promo. Cuman nanya aja. Ada yang merah? Coba 11, 12. 12 belum. Lagi mau belajar. Sorry. 11 gimana? School of Tape Reading. Ada yang hijau nggak? Kalau ada yang foto hijau, tolong di komen. Kalau ada yang merah gimana? Nggak apa-apa. Boleh curhat ke Om Yusa. Buat yang kelas. Kan udah tahu, yang kelas mah udah tahu ya, guys. Nah, gua akan kasih tahu nih cara yang gampang. IHSG merah, porto hijau. Nah, gimana caranya? Nggak perlu tuh ngendorse orang, ya kan? Yang ada orangnya jadi problem. Kasihan, ya nggak? Ataupun nggak perlu tuh rekomen orang. Om, rekomenin dong, Om, buat nanti. Gitu kan? Om, yang buat bulan depan, Om. Gitu ya. Untuk apa namanya profit di saham. Nggak perlu, men. Nah, gua akan kasih tahu nih, ciri-ciri 2. Ya, buat kalian biar kalian, dan contohnya nih, kenapa sih gua ambil ini ciri-cirinya gitu ya, yang anti BD. Apa guys? Coba diulangi. Anti BD. Oke, bukan anti BD, bukan anti bandar ya, bukan. Jangan salah, Om Bandar, Kakak Bandar nanti marah di sini. Apa tuh anti gue gitu. Jangan, bukan. Tapi anti BD. Anti BD itu artinya apa? Anti badai coy gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Saham-saham ini yang kita di saat dia koreksi kita lihat, kita perhatiin, ya kan? Oh, cuman di sini koreksinya. Oh, ini termasuk anti badai. Anti badai itu nggak perlu di saat dia merah di IHSG, ya. Anti badai itu dia merah di IHSG saat IHSG koreksi, tapi dia ikutan merah, ya. Atau dia tetap hijau. Ya, kalau yang tetap hijau ya adalah saham-saham yang tetap hijau di saat IHSG merah. Ya, biasanya saham-saham yang non market mover, ya, bukan penggerak market. Nah, gua akan bilang yang sebenarnya saham ini adalah saham anti badai yang sekarang biasanya orang-orang dedean, gitu ya. Apa? Dedean, ya, atau deg-degan, ya. Jadi gua akan kasih tuh cara-caranya. Dia ikutan merah, tapi sebenarnya dia masih oke banget, guys. Di saat IHSG merah, ya kan? Dia ikutan merah, tapi masih oke. Nah, gimana tuh? Kayak film kemarin yang It's Okay Not to Be Okay, ya kan? Nah, yang ngikutin drakor pasti tahu tuh, ya. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu takut sama IHSG merah, karena kita tahu kemana dia. Gitu ya. Oke guys, kita akan ngomongin, mudah-mudahan waktunya cukup ya, gitu ya. Oke, karena kan biasa 30 menit doang ya. Ya mudah-mudahan 1 jam lah ini. Oke, sebelumnya gue akan kasih tahu bahwa di tanggal 9 Januari gue akan malah mau kasih tahu yang tadi gue omongin lebih detail lagi bersama 2 pendekar kita gitu yang sudah ALM. Ya, bukan almarhum ya, bukan almarhum, tapi bukan arwah juga, bukan, tapi alumni ya, alumni dari beberapa channel YouTube dan website gitu ya. Makanya kita sering mendoakan supaya dia bisa dipanggil ke bukan alam baka tapi alam nyata bersama saya gitu ya. Nah, mereka itu nanti akan join sama saya. Ini yang jago-jago banget, trader-trader, kakak-kakak guru saya gitu ya, Om Mona sama Om Etus gitu ya. Di tanggal 1 jam Januari 9 2021 jam 9 ya. Jadi gua akan mengajarkan bagaimana sih
caranya untuk survive di 2021, outlook-nya kayak gimana nih? Apakah akan volatile nih kayak sekarang atau gimana? Nah, ini akan diajarin. Dan kalau kalian mau ikutan gitu ya, nanti di kolom komennya gua akan ada linknya dan cara-caranya ya. Be careful, jangan hati-hati, banyak penipuan. Jadi detailnya user ID yang harus dikontak itu kalian harus benar-benar paham. Oke? Alright. Now, sekarang gua akan cerita nih. Ciri-ciri anti badai, gampang, 2 poin. 1, channelnya sudah terbentuk. Channel apa, Om? Channel uptrend. Ya, channel uptrend tuh kayak gimana? Nanti gue bilang. Jadi channel uptrend itu, jadi bentuk uptrend naik kan lo tahu ya, ke kanan atas, gitu ya, ke kanan atas ya. Nah, di situ dia sebenarnya mantulnya tuh udah di situ-situ aja. Tek tok di daily ya, di time frame daily. Nah, itu yang kita cari. Itu adalah salah satu ciri-ciri saham anti badai ya. Nah, karena saham-saham anti badai yang seperti ini gitu ya, maka kalau dia turun, dia akan mantul di higher low-nya atau di rendah yang tingginya gitu ya. Dia akan mantul di situ. Cetek. Nah, seru banget ya, mantul di situ. Cetek gitu ya. Jadi kayak misalnya gue taruh di recommend buy on mantul tuh seperti itu gitu ya, karena udah terbentuk channelnya dan itu udah oke banget naiknya. Dan kalian tinggal tunggu aja nih swing high, swing low-nya. Jadi dia koreksi, tapi dia mantulnya di channel tersebut, di channel bawahnya. Cetek. Itu beauty banget guys, beauty banget gitu ya. Nah, jadi gue males bilang hari ini karena kalian udah hafal ya, pan udah gue bilang hari ini, atau pan yang naik yang ini ya kan, pan nanti jadi pan TE gitu kan, jadi kan nggak enak gitu kan. Jadi gue juga males gombar-gembor kecuanan kita ya nggak. Tapi bagaimana kita survive di market itu yang gue tuju, makanya kita buat YouTube ini, oke? Alright guys, jadi ini channeling dan turun mantul di higher low-nya atau di channel bawahnya. Nah, ini gimana sih Om kayak begini? Oke. Nah, gua akan ngomong pertama adalah satu. Nih caranya nih. Ya. Satu, kalau kalian lihat kayak misalnya di mana namanya? Di BBCA ya. Ini udah terbentuk channelnya. Kalian lihat ya. Kalau dari garis gua ini, kalian tarik aja nih dari high ke high ke high gitu ya. Ditarik garisnya, yang di bawah juga ya, kurang lebih akan sama nih. Jadi ada kayak garis yang sejajar atau paralel garis yang dimana terbentuk channel. Ya, channel itu kayak kali. Kali itu kayak sungai ya kan. Bukan empang tapi ya, tapi jalur ya. Nah, kayak misalnya jalur sepeda, jalur motor, yang kayak gitu-gitulah guys gitu ya. Mudah-mudahan lo ngerti ya apa yang gue ngomongin, kayaknya karena gue ngelantur kayaknya. Nah, kayak gini nih ya. Udah kelihatan nih. Oke. Nah, nih satu lagi nih, BBRI ya, tapi di weekly ya, bukan di daily. Jadi kalian harus lihat nih. Kalau kalian yang kayak gini nih, lihat nih. Tuh, udah kebentuk ya. Ini channelnya atas bawah gitu ya. Cetek. Mantulnya kan di situ-situ aja nih. Ya. Ya kan? Tadi gue kasih lihat ya. BBRI, ya kan? Terus apa lagi ya? BBCA tadi ya. Nah, sama nih. Ya kan? Ya, kalau daily nggak kelihatan guys. Coba kalau lihat di weekly. Beuh. Ya kan? Apa nih? NKP ya. Nah, itu salah satunya. Nih, gua kasih contohnya adalah satu ya guys ya. Gua mainin replay ya. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini ya, ini namanya WWWPA ya kan, salah satu anggota WWWPA ya kan. Nah, dari anggota WWWPA, di saat dia udah terbentuk channelnya, sebenarnya kalian nggak perlu takut ketinggalan. Sebenarnya kalian dia ngajak terus nih, bandarnya tuh pinter ngajak terus. Yuk Om Yusa, yuk ambil yuk Om Yusa. Kenapa gue bilang kayak begitu guys? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sebenarnya dia udah ngambil nih ya. Pertama ya, kalau dia ngambil dari sini nih ya, nih ya, ini channelnya udah mulai kebentuk nih. Channelnya tuh apa? Higher high, higher low. Higher high lebih tinggi lagi, low-nya lebih
tinggi lagi. Higher high, higher low. Nah, kalau kayak begini guys, gua kasih lihat nih. Kalau kalian digojlek, ya kan? Nah, kalau kalian digojlek, bentar. Mana? Jadi kalau kalian lihat nih ya, di sini ya, gua play dulu deh. Gua play dulu, stop. Ya gitu ya, 16:11. Ya, gua play dari sini ya. Kalau kalian lihat nih ya, dari sini gua play nih. Set. Nah, kalau kalian lihat nih ya, ini kan atas nih. Kekoreksi dia. Set. Dia mantul lagi nih di garisnya nih. Set, gitu ya. Terus dia naik lagi. Kekoreksi lagi. Tuh. Mantul lagi, tapi sebenarnya higher high-nya ya udah kebentuk nih channelnya nih, garisnya kalau kalian hubungin udah kebentuk. Di saat dia ini mantul lagi nih guys. Tuh. Turun lagi. Tapi masih stay sebenarnya. Tuh. Di garisnya naik, naik, naik. Nah, nggak naik, belum naik, ya kan? Aduh. Nah, apakah dia naik lagi nyampe sini? Nah, sebenarnya itu kuncinya doang, gitu ya. Dan kalian nanti akan apa namanya, akan pelajarin tuh di Market Outlook tanggal 9 tuh ya. Jadi channeling ini penting guys, ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini, enak banget tuh kalian belajarnya gitu kan. Jadi sebenarnya dia mantul di channelnya udah ada. Channelnya atau kalinya tuh udah kebentuk. Oke? Sip, itu satu contohnya. Dan dia mantul di up channelnya. Oke? Right. Langsung kita masuk ke IHSG kali ya. Biar nggak lama gitu ya. Kalian mungkin banyak yang nungguin. Ya, JKSE kalau menurut gua, walaupun kita nggak, kalian terlalu worry gitu menurut gua sih masih oke ya, sideways dulu beberapa hari ini, tapi memang itulah January effect, yang dimana dia akan hijau nanti eventually, tapi akan banyak gojlekan. Ya, ibaratnya sama lah kayak misalnya awal-awal tahun gitu ya, selalu banyak orang yang cari posisi ya. Oke, jadi mudah-mudahan dia nggak turun dari 5932-nya atau 5783-nya. Jadi ditahan di atas terus. It's a good one, oke? Lalu kita masuk nih. Tadi Wika udah gue bahas, mudah-mudahan naik ya. SL ditaruh di 1929, targetnya 2400. Lalu abis itu Egro, hati-hati dengan Egro ya, mulai hajar-hajar lagi gitu ya. Kalau misalnya dia suspend, ini akan lebih lama guys. Ya, kemarin kalau nggak salah 2 mingguan, mungkin berikutnya mungkin bisa lebih lama, even di atas 2 minggu atau sebulan ya. So be careful with this gitu ya. Kalau kalian memang mau dan nggak masalah duitnya mengendap seperti itu, fine, I'm fine gitu ya. Jadi terserah kalian, oke? Lalu setelah itu ada ada apa lagi? BBCA. BBCA seperti yang gue bilang ya, masih di channel uptrendnya. Jadi kalau dia mantul fine gitu ya, mungkin di 33940 atau di area 33.000. Lalu dia mungkin masih bisa naik sampai ke area 37.000 atau ini kemauan saya di 40.000 ya. Gile Om Yusa. Iya, udah ada garisnya soalnya. Channel gede ya. Oke, guys. Lalu setelah itu ada apa lagi? Hoki ya. Hoki guys, hoki. Ya, kemarin dites gitu ya. Apakah dia masih akan stock split, kita lihat gitu ya. Tapi yang seperti kalian lihat guys, masih oke ya menurut gua gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke 1251, buy areanya di 117 kalau dia mantul ya, monggo diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada Antam. Dede Antam. Ya. Antam masih jalan ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 2300 atau 3500-nya gitu ya. 3200 atau ke area-area nih. Gitu ya. Sorry ya guys. Nah, oke, ke area-area sini ya, 2500 ya, 2500. Kalau jebol bisa ke area 3600, 3000. Kalau jebol lagi bisa ke 4565. Tuh udah gua kasih tahu ya. Jangan nanya-nanya lagi, Om.
Selalu tuh nanya, Om bisa sampai mana? Om bisa sampai itu udah patokannya cuy gitu kan. Kalau misalnya nggak dapet ya udah pasang SL ya. Tahu nggak SL apaan? Stop loss. Tahu nggak stop loss apaan? Ya kalau misalnya loss di stop gitu ya kan. Tahu nggak loss apaan? Kalau rugi stop atau berhenti ya. Oke guys, alright, langsung kita lanjut. Ada satu TPIA. Ya, TPIA overall masih uptrend ya. Kalau lo lihat tuh di monthly masih begitu ya, masih cantik lah gitu ya. Dan ini dia mulai lanjut lagi. Kenapa tadi gua taruh di Instagram gua? Kalian boleh lihat gitu ya. Karena satu, udah keluar dari sideways. Dua, terbentuklah beberapa channel yang kita bisa lihat gitu ya. Tiga, dia di atas EMA 20. Empat, lumayan naiknya gitu ya. Mudah-mudahan dari 10.912 ke 11.000. Hati-hati pasang stop loss. Beli boleh di 9533, SL-nya di 9.000, di 9259. Oke? Lalu setelah TPIA, lalu ada ESIP. ESIP mau breakout ya guys ya, target areanya di 120, bisa dibeli targetnya di 120 ya, dari 109 lumayan, SL ditaruh di 98. Oke. Lalu setelah itu ada, sebentar ya, gue kecilin dulu. Oke. Lalu abis itu ada PTPW. PTPW kalau menurut gua monggo lah ya, ini baru breaking the neckline yang dimana dia taruh ada downtrendnya, mudah-mudahan bisa sampai ke 1415, buy-nya di 112, SL-nya ditaruh di 1146. Lalu ada TSPC, hati-hati ya, oleng-olengan ya guys gitu ya, dia baru naik nih guys, mudah-mudahan sampai ke area-area 1615, dan kalau tembus ke 117, buy areanya di area 14 atau 1500, SL-nya ditaruh di 1408. Lalu setelah itu ada WWPA. Ada sahamnya WWPA? Nggak ada. Oh iya, maaf. Nah, lihat nih. Channelnya juga udah terbentuk guys. Lucu banget kan channelnya. Dan kalau kalian bisa lihat seperti ini, oke banget ya, di garis-garis aja, wajar kok di garis-garisnya, antara higher high dengan higher high, higher low dengan higher low, dan terbentuklah garis tersebut guys. Langsung kalau misalnya WSKT ini bisa di 1400, target areanya ESL-nya di 1400, buy area 1600, target area 1800 atau 200. PTPP, oke. PTPP SL-nya ditaruh di 1745, target area 2200 kalau tembus dari 2000-nya. Ya, hati-hati dihitung risk reward-nya ya guys ya, jangan sampai enggak. WG juga seperti itu, kalau dia loncat dari 2856, target areanya menurut gua dia bisa ke 300. Ya, 320 daerah-daerah sini ya. Lalu setelah itu ada WSBP. WSBP SL ditaruh di 273, buy areanya di area-area di 2300, target areanya 340. Lalu setelah itu ada ADI guys, aduh udah lucu banget ya, target area 2038, SL-nya di 1521, buy areanya di 1728, or copet aja, oke okay? Lalu setelah itu guys ada Truk juga mendingan dicopet aja ya guys, targetnya di 220, SL-nya ditaruh di 201 gitu ya. Lalu setelah itu ada Mark guys, Mark juga udah all time high gitu ya, udah sesuai banget nih ya. Ya, kalau melihat dari sininya dia dari 447 sampai 945, berarti 500 poin. Berarti guys 827 masih bisa ke 1300 ya guys ya. Kalau dia mantul guys dari 979 gitu dan dia balik lagi gitu ya, misalnya dari 950 nih daerah sini titik pantul ya. Kalau dia mantul di 950 di sini, buy guys ya, target areanya ke 1300. Oke. Lalu lanjut guys, habis itu ada Bull. Sahamnya Etus, happy cuan Etus gitu ya. Udah mau nyampe dia ke 400 gitu ya. SL-nya ditaruh, hati-hati ya, cuma 400 gitu ya. Mudah-mudahan habis itu dia koreksi. Kalau dia koreksi dan mantul lagi, mungkin dia masih bisa naik.
kalau lo tahu koreksinya di mana Om, ini kan breakoutnya. Kalau dia nggak masuk dari sini, kalau menurut gua sih masih breakout dan masih bisa uptrend, oke? Lalu setelah bull ada teblak. Nah, SL987 target areanya di 1200, buy area 1055. Oke. Lalu setelah teblak ada EGI. EGI masih dengan apa namanya? Keributan dia mau akuisisi Shemator gitu ya. SL ditaruh di 910, kalau dia lebih dari 10.000 1020 boleh dibeli. Target area di 1207. Lalu setelah EGI ada TCPI. Ya, TCPI guys, TCPI. Ya, ini juga udah lumayan nih. Kalau dia bertahan di atas EMA 20-nya, mungkin dia bisa nyampe ke 806 atau 8453 ya. SL-nya kalau dia tembus dari 7445 boleh dibeli guys. Target 79 atau 8500. SL-nya guys ditaruh di 6940. Itu EGI, TCPI. Lalu ada sebat ya. Gue sebat loh gitu ya. Itu apa sih? Embat ya. Oke. Sebat pun yang kecil itu udah mulai nih terlihat beberapa channelnya up high up high up high up gitu ya. Bentuknya gitu semua guys. Kalau lu belajar price action di kelas gua, kita akan belajar mengidentifikasi hal-hal ini ya. Jual-jual ludah dulu. Oke, ya. Mudah-mudahan nyampe ya guys ya. Sebat ini ya. SL ditaruh di 110. Hati-hati ini goreng-gorengan ya. SL di 110. Mudah-mudahan ke 172. Oke, langsung setelah sebat ada inap. Ada inap. Inap ya, sama nih inap. Nah, yang kayak gini kok udah ada bentuknya Om? Ya nggak apa-apa berarti kalau dia mantul di 4317 ya. Kalau dia tembus lagi guys, mudah-mudahan ke atas 5300, monggo diambil gitu ya. Lalu ada KF ya. Sama nih kalau mantul dari 4556 monggo diambil, target area 5500, SL-nya ditaruh 4321. Kayak ngitung ya, 4321. Lalu ada gorengan satu lagi namanya OPMS, boleh dicopet aja guys, target areanya di 238. Lalu setelah itu ada SIM. Ingat ya, SIM ini jualnya bukan agri barang langsung. Ya, kalau yang lain CPO lain, Ali, BWPT, apa segala macam itu apa namanya? Belinya hulunya. Ya, kalau yang ini hilirnya, produk-produk yang ini. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Kalau menurut gue sih santai aja ya. Ini channelnya juga udah terbentuk. Kalau dia mantul gitu ya, dari 442 boleh dibeli lagi. Target area 480 atau 520 gitu ya. Kalau menurut gue sih masih oke. Oke, SL-nya kalian taruh di mana? 397, dan kalau mantul baru boleh diambil. Lalu setelah OPMS, LSIP sama ya. Ini hati-hati, kita biarkan dia koreksi dulu 1316 ataupun di 1292. Kalau dia mantul daerah situ boleh dibeli, targetnya 1474 atau guys 1596. Oke? Mulai suara lo kayak bencong, harus di wibawain. Oke. Lanjut. Lalu setelah itu ada Ali guys, Ali SL-nya ditaruh di, kalau gua ya di monthly aja nih. SL-nya taruh di 11814, target area 14384. Ngeri ya. Tapi kan kalian pengennya harian. Kalau harian tunggu breakout 13784, target area 14978. SL ditaruh di 12214. Oke, itu Ali guys, Ali. Lalu ada BWPT. Ya, masih dalam ringkaiannya gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya guys ya. Kalau dia turun di bawah 135 lupain dulu ya. Tapi kalau kayak begini guys, tungguin aja di area-area 144. Kalau keambil bagus, target areanya di 178 atau 180. Oke. Lalu setelah itu ada SSMS.
SMS udah naiknya terlalu tinggi ya menurut gua, dan udah waktunya dia ke bawah. Kalau besok dia mantul boleh dibeli, tapi harus hati-hati dicicil. Target area di 1533, SL-nya di 1194. Lalu setelah itu ada Tegra yang katanya mau ngapain dengan waskita berduaan gitu ya. Ya gue sih nggak terlalu follow the news ya, tapi kalau menurut gue ya good is good is good. Tapi kalau kayak begini sahamnya copet aja ya. Oke, lanjut ke BBKP. Ya, ini sahamnya Om Equimity ya. Saham Om Equimity gitu ya. Kalau dulu kalau nggak jadi itu salahin bandar. Bandarnya tahu nih gini. Gua nggak pernah tuh nyalain bandar ya. Kalau salah ya salah kita ya nggak. Bandar sih bergerak dengan sendirinya gitu. Nah, buat yang menyalahin bandar yang dulu-dulu profesional, premium ya kan, guru-guru yang nyalain bandar, janganlah disalahin ya, lo yang salah guys. Learn again ya. Kalau kita udah belajar, kita akan follow the bandar ya. Make friend with the bandar and make friend with the trend. Okay, alright, sip. SL di 546 ya. Target area 716 ya. Kalau dia lancar, ini udah mau breakout guys ya. Kalau breakout lucu kekali gitu ya. Lalu setelah itu ada Tante Ira. Banyaknya ngomongnya Tante Ira ya semuanya. Kalau gua hati-hati ya guys, dicopet aja. Dan kalau besok jalan ya alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya nggak jalan, bentuknya kalian apalin nih ya. Lihat ya, bentuknya apalin. Terus gue kasih lihat yang ini. Mirip nggak? Oke. Alright. Nah, kok Ira dibandingin sama Breeze? Kok gimana sih gitu ya? Jadi ini copet aja. Kalau misalnya dia koreksi boleh diambil gitu ya. Apalagi kalau koreksinya di 1889. Kalau enggak ya belinya di area-area, karena ini udah all time high. Mungkin bisa dia ke 3000 ya guys ya. Di hold aja dan dipasang stop loss-nya. Oke. Lanjut kita ke Ira. Habis itu Jazz. SL ditaruh di 233 ya guys ya. Target areanya dari 308 guys, 308. Mungkin di area 380 atau 390 ya. Mudah-mudahan lancar jaya naik. Hati-hati ya. Agak-agak oreng-oreng. Nah, lalu setelah itu ada Bull tadi udah ya? Oh belum. Udah. Bull udah, langsung kita lanjut ke Medco. SL di 588, target area 791 ya guys ya. Buy area di 700 ya. Habis itu ada EMCN. Ini lucu nih. Ya, mudah-mudahan dia naik guys sampai ke 1420. SL di 1124, buy area 1249, target area 1441. Ya, tanggal lahir bokap gue tuh 14 almarhum. Waduh. Oke. Doain aja. Yes. Oke. Lanjut kita ke Same. SL ditaruh di 268, buy areanya di area 316, targetnya di 360 atau di 400. Lalu ada saham Om Tanu lagi, which is BCAP. Dia lagi mau koreksi guys, mudah-mudahan mantul di 179. Kalau dia mantul boleh dibeli, target area 212, SL-nya di bawah 170. Lalu setelah BCAP ada Elsa ya. Elsa SL ditaruh nih, lihat ya. Bentuknya juga udah sama nih, ada beberapa garis-garis yang ciamik gitu ya. SL ditaruh di 330, buy areanya kalau dia tembus dari EMA 20 dari 372, target areanya 423. Lalu ada Rals SL ditaruh di 747, kalau dia tembus dan ditutup di area 800 boleh diambil, target areanya 976. Lalu setelah itu ada Etches kalau dia turun lupain. Kalau dia tembus boleh dibeli di 1794, target areanya di 1899 dan di 1974. SL-nya kalau misalnya dia tembus, maka kalian bisa boleh taruh SL di bawah 1721 atau di bawah 1700. Lalu setelah itu ada Andy ya, kayak temen gua nih, Andy SYP. Andy baru keluar dari gocap ya, harus hati-hati ya, dicopet aja guys dari berapa 58 ke area-area mungkin 66 kalau jalan ya. Hati-hati kalau misalnya di bawah 55 lupain dan di CL.
Oke. Alright, selalu setelah itu ada pedepu udah, lalu ada MDKA. MDKA guys, MDKA ya guys. MDKA kalau menurut gua masih uptrend ya. Menurut gua udah seru banget sih sebenarnya. SL-nya ditaruh di 2379, buy kalau dia mantul di 2600, target areanya 3000 ya. Lalu setelah itu ada BMTR ya, SL-nya ditaruh di 278, buy kalau di 310, target areanya 350. Lalu setelah itu ada KIN SL-nya ditaruh di 377, target area 466 atau 500, buy areanya di 423. Lalu setelah itu ada APLN gitu ya, Apelon. Nah, gampang ya ngomongnya, Apelon gitu. SL 181 ya, target areanya di 240 atau 300, buy areanya di 203. Lalu setelah itu ada Mekas yang di endorse itu loh. Yeah. Masalahnya ketahuan, hati-hati tuh Om Bede ya, ntar pada ngaku lagi ya kan. Nah, nanti masuk lembe turah lagi kan, gak lucu ya. Masa Bede masuk lembe turah cuy, ya kan. Mudah-mudahan pokoknya apapun itu yang terbaik lah ya gitu ya. Oke, sama ya seperti yang kita doakan buat Tante JA ya kan. Aduh, cantik bener. Oke, sip, lanjut ngelantur lagi. Ini harus hati-hati ya, kalau dia koreksi harus hati-hati guys. Kalau dia breakout 469 mungkin boleh dibeli, tapi kalau menurut gua agak kejauhan ya, kita tungguin aja di 4125-nya. Lalu setelah MKAS ada beberapa titip-titipan tuh. Ada namanya BNBA ya kan. SL-nya ditaruh di 370, kalau dia tembus maka dia akan ke 414, buy areanya di 400 gitu ya. TWR banyak bener ya yang ke pom-pom TWR ya. Nih guys, kalau tadi gua ngomongin naiknya uptrend, lo lihat nih bentuknya. Dari sini aja, dari sejak 2 Desember downtrend terus, channelnya begitu gitu guys. Lo lihat nggak? Bisa lihat nggak channelnya? Gitu ya. Sedangkan dari berapa nih, Agustus juga sama, emplet, cenderung tembus ke bawah. Waduh, kagak ada saham lain cuy gitu ya. Ya mungkin boleh lah kalau misalnya dia naik nanti ke sini om ya, nanti ya. Tapi kalau gue sih nyari saham yang bentuknya kayak gini sih, kalau menurut gue lebih enak. Begitu dia emplet ini tinggalkan, ya kan. Oke, lanjut ke IPCC. Aduh, mudah-mudahan mantul ya guys ya. Kalau mantul dia di 543 boleh dibeli ke 603, SL-nya di 492. Lalu guys, ada BBN ini. Masih oke. Kalau dia turun lagi besok nggak oke banget. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau dia tembus lagi di sini beli. Ya, SLTP ditaruh di 7000, SL ditaruh di 6188 atau keduanya di bawah 6000. Oke, lalu setelah BBNI ada BBRE nggak kuat di EMA 20-nya gitu ya, atau di averages-nya. Hati-hati ya guys, kalau dia turun lagi besok dan ditutup di bawah 4131, lupakan. Buat kalian yang mau baru-baru beli, lupakan. Ya, mungkin dia akan mantul di 3943. Lalu setelah itu ada INKP. Lagi istirahat ya, lagi sideways gitu ya. Selama dia nggak tembus dari 9780 atau 9600 masih oke. Kalau dia tembus dari 11361, buy. Target areanya mungkin di 12.000 ya. Dihitung risk rewardnya ya guys, jangan sampai enggak. Lalu ada Inco. Inco masih uptrend gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya di sini ya, ini gua nggak mau lagi nih set gitu ya. Aduh, kelihatan deh channelnya. Gitu ya. Oke, target area 6.300. Oke. Lalu setelah itu ada DKFT. Ya, DKFT lagi turun ya guys, harus hati-hati, kemungkinan mantul di 168. Lalu ada Herum. Herum juga begitu, lagi koreksi. Kalau dia mantul di area 3035 boleh dibeli, target areanya 3481. Ya, monggo. Lalu setelah Herum
ada Tekim. Udah mau selesai ya. Tekim SL di 9584, target areanya di 11504. Buy kalau di mantul di 10.852 atau 10.300 ya. Lalu setelah itu ada yang pom-pom tuh kemarin ya kan. Udahlah. Julid melulu Om Yusa. Ya jangan ya. Oke. Coba kalian beli di area 1512 kalau mantul. SL-nya kalian taruh di area 1437, mudah-mudahan naik. Gua akan lihat dia seksi kalau dia di atas averages-nya. Untuk saat ini gue belum lihat seksi. However, guys. Ini trendline yang gue garisnya yang ini nih guys. Yang miring ini adalah trendline lama. Kalau lo lihat, ini trendline sudah dibuat dari Juli 2016. Kalau ditembus, ini lupain dulu. Apalagi tembus yang bawah, lupain dulu. Tapi kalau dia mantul di daerah situ nih, ya, beli. Oke? Apa? Beli. Ngomongnya jangan beli ya. Beli. Biar cuan guys, beli gitu ya. Kayak orang-orang apa gitu dari timur ya, beli gitu. Alright. Oke, langsung kita lanjut ke TLKM. Udah inget ya, tadi udah gue bikin tuh 2016. Lalu kalian garisin aja dari 2016, kalian garisin. Nah ya. Oke. Sip. Ini kalau mantul monggo diambil 3493, 3619, target areanya di 3780 atau 3900 ya. Lalu setelah itu ada Excel. SL taruh 2628, target area 3095, buy di 2895. Oke. Lalu setelah itu ada ISAT. Selama dia nggak turun dari 4.900, monggo, mudah-mudahan nyampe ke area 7.500-nya. Oke? So, itu aja guys, 40 menit aja. I'm going to sign out. Semoga berguna nih channeling ciri-ciri anti badai yang merah tapi masih mantul. Ya, kalau yang anti badai benar-benar yang hijau terus walaupun merah apa, nanti gue kasih tahu yang mana ya. Oke. Kalau menurut gue yang anti badai yang lain kayak misalnya Entam, BBCA atau yang lain-lain itu masih oke lah gitu ya. Oke guys, itu aja dari gue. So see you again. Kalau yang mau join jangan lupa tanggal 9 Januari kita akan manggung ya. Oke guys, dan gue berharap di tanggal 9 gue akan kasih ilmu-ilmu yang bisa mengaruhi bearish market kita ya, atau recovery market kita. Oke? Bye bye guys. See you and have a good night. Bye. Ya.